Semangat pagi, salam saudara-saudara. Luar biasa penyertaan Tuhan di pagi yang indah ini. Mari kembali kita syukuri semua yang Tuhan perkenankan untuk kita nikmati, seraya memohon pertolongan Tuhan untuk hari ini dalam segala karya, juang, dan kerja kita melalui saat teduh dengan rehat edisi Rabu 29 Juli 2020. Mari kita berdoa memohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu yang boleh kami nikmati hari ini. Roh Kudus, tolong kami dalam memahami dan mewujudkan firman-Mu yang akan kami dengarkan. Ampuni kami Tuhan. Berfirmanlah di dalam Yesus Kristus. Amin. Injil Markus pasal 4 ayat 30 sampai ayatnya yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Amin. Dari perikop pembacaan kita, Injil Markus pasal 4 ayat 30 sampai 34 diberi tema seperti Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak ada anak yang sulit. Sebuah buku dari Jesse Manjunta yang memaparkan dengan sangat jelas bahwa kebanyakan orang tua mengeluhkan anaknya sebagai anak yang sulit. Dalam buku itu, Jesse Manjunta menyebutkan bahwa tidak ada anak yang sulit. Yang sulit adalah orang tua yang sulit memahami perkembangan pikiran anaknya. Orang tua seringkali mengajar anaknya dengan ukuran tingkat pengertiannya, dan tentu saja tidak sesuai dengan tingkat berpikir anak, sehingga dapat dipastikan anak sulit mengerti. Saudara-saudara, Yesus dalam pengajarannya, baik kepada murid-muridnya maupun kepada pengikut-pengikutnya, seringkali menggunakan perumpamaan dari apa yang biasa dalam kehidupan pengikutnya. Mengapa? Untuk menyesuaikan tingkat pengertian pendengarnya. Dengan demikian, tujuan yang diharapkannya dapat tercapai, yakni agar pendengar mengerti, berubah, dan melakukan seperti yang dikehendakinya. Kerajaan Allah digambarkan seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Unsur dari penggambaran ini adalah wujud biji sesawi yang terkecil dari semua benih yang ada di bumi. Namun kemudian ketika ia tumbuh, maka menjadi lebih besar dari segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Ayat 31 sampai 32 bacaan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup seperti Yesus adalah ukuran yang seharusnya disadari oleh setiap orang percaya. Jika kesesuaian ini kita pakai pada diri sendiri, dengan siapakah orang percaya patut menyesuaikan hidupnya?
Marilah kita mengatakan bahwa yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, agar aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang dalam kerendahan hati, bersyukur dan mengaku bahwa kalau kami ada saat ini, semua karena anugerah dan pertolongan-Mu. Bahkan kalau kami boleh bersekutu pagi ini, semua karena pengasihan dan perkenan Tuhan. Roh Kudus, mampukan kami untuk tetap hidup berdasarkan kehendak dan kemauan Tuhan. Melalui semua rangkaian kegiatan kami pagi ini, kami datang memohon pertolongan Tuhan untuk memampukan kami semua mengisi dan memaknai hari ini dalam bingkai kasih Tuhan. Hidup kami, pekerjaan, dan pelayanan kami, Tuhan yang akan berperkara di dalamnya. Bahkan anak-anak dan cucu-cucu kami serta rumpun keluarga kami, Tuhan tuntun dan sertai mereka. Usaha, rencana-rencana kami, Tuhan berkati sehingga membuahkan hasil. Jemaat-Mu, majelis gereja, pengurus organisasi intragerejawi, berkati mereka Tuhan. Pemuda-pemudimu, Tuhan tilik mereka dalam kegiatan-kegiatan mereka. Tuntun Tuhan agar mereka tetap berjalan dalam kebenaran-Mu. Kami serahkan Tuhan saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan pulihkan dan sembuhkan mereka, baik yang dirawat di rumah pun yang dirawat di rumah sakit. Yang lalai Tuhan ingatkan. Jemaat-Mu yang berduka cita hiburkan. Jemaat-Mu yang bersuka cita, sempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka. Para janda, duda, anak yatim piatu, serta orang tua dalam usia lanjut, Tuhan topang dan mampukan kami untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain. Bangsa dan negara kami, serta pemerintah kami Tuhan berkati. Kota Bontang kiranya tetap aman dan tentram. Perusahaan-perusahaan di Kota Bontang Tuhan berkati, dan semoga mereka tetap menjadi berkat bagi masyarakat Bontang. Pandemi COVID-19 Tuhan, kiranya Tuhan sendiri berkenan mengatasinya. Beri kesabaran bagi kami menanti pemulihan Tuhan. Berkati dan tuntun kami menjalani masa new normal seturut kehendak Tuhan. Biarlah kami senantiasa selamat sentosa. Iya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan perjalanan hidup kami hari ini. Tuntun, arahkan kami, dan dengarkan kami Tuhan. Di dalam Yesus Kristus yang sudah mengampuni dosa dan kesalahan kami. Amin. Selamat pagi, selamat berjuang, berkarya, bekerja. Tuhan memberkati kita hari ini. Soli Deo Gloria.